Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang jaringan epitel. Sebelum masuk ke materi pembahasannya, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang jaringan pada hewan. Apa sih jaringan pada hewan itu? Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 loh. Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama itu ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga jaringan ikat, yang keempat ada jaringan syaraf. Oke, kita lanjut ke materi pembahasan. Saya di sini akan membahas tentang jaringan epitel. Materi pembahasan yang akan saya bahas ialah yang pertama ada pengertian jaringan epitel, yang kedua bentuk dan jenis-jenis jaringan epitel, yang ketiga ciri-ciri jaringan epitel, yang keempat fungsi jaringan epitel. Nah, di sini ada pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan, yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Kita lanjut ke bentuk-bentuk jaringan epitel. Jaringan epitel secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Berdasarkan bentuknya, setiap epitel ini terbagi menjadi epitel bentuk pipi, epitel bentuk kubus, dan epitel bentuk silindris. Nah, di sini kan ada nih gambarnya nih ya. Ada epitel pipi selapis, gambarnya bisa dilihat sendiri ya sama kalian ya. Yang kedua ada epitel berlapis banyak, terus yang kubus ada epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Terus yang terakhir ada epitel silindris lapis dan epitel silindris berlapis banyak, dan yang terakhir ada epitel silindris berlapis semu. Oke, kita lanjut ke di sini ada jenis-jenis jaringan epitel nih. Yang pertama ada epitel pipi selapis, yang kedua ada epitel kubus lapis, yang ketiga ada epitel silindris lapis, yang keempat pipi berlapis, epitel pipi berlapis, yang kelima ada epitel kubus berlapis, yang keenam ada epitel silindris selapis, yang ketujuh ada epitel silindris berlapis semu, yang ke-8 ada epitel transisi, dan yang terakhir ada epitel kelenjar. Jadi di sini jenis-jenis jaringan epitel itu ada 9 ya guys. Nah, mari kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih jenis-jenis jaringan epitel berserta letak dan fungsinya. Jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama ada pipi selapis. Letaknya di pembuluh darah alveolus, peritoneum, perikardium, pleura, glomerulus, endotelium, jantung, dan pembuluh limfea. Fungsinya difusi dan filtrasi. Yang kedua ada epitel kubus lapis. Letaknya di kelenjar dan saluran permukaan ovarium, tubula ginjal, dan lensa mata. Fungsinya sekresi dan aborsi. Yang ketiga ada epitel silindris selapis. Letaknya di lambung, pili usus, uterus, saluran uterus, dan kandung empedu. Fungsinya sekresi, absorpsi, proteksi, dan pelicin. Yang keempat ada epitel pipi berlapis. Letaknya di epidermis, vagina, mulut, esofagus, dan anus. Fungsinya proteksi. Yang kelima ada epitel kubus berlapis. Letaknya di saluran keringat, kelenjar,
minyak, dan testes. Fungsinya sekreksi. Yang keenam ada epitel silindris berlapis. Letaknya di laring, saluran ekresi, kelenjar, ludah, faring, dan kelenjar susu. Fungsinya ekresi dan pergerakan. Yang ketujuh ada epitel silindris berlapis semu. Letaknya di sebagian besar saluran reproduksi laki-laki dan wanita, terus rongga hidung dan saluran pernapasan. Fungsinya sebagai proteksi, seleksi, dan pergerakan. Yang kedelapan ada epitel transisi. Letaknya di lapisan kandung kemih, ureter, dan uretra. Fungsinya perubahan bentuk. Yang terakhir ada epitel kelenjar. Letaknya di kelenjar kulit, kelenjar pencernaan, dan kelenjar endokrin atau seperti tiroid. Fungsinya sintesis, penyimpanan, dan sekreksi. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama ada sel-sel penyusun tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keempat, bentuk selnya bervariasi seperti bersisi, bersudut banyak, atau poligonal atau tidak. Nah, yang terakhir ini ada fungsi jaringan epitel. Yang pertama, mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima, membuang sisa-sisa metabolisme CO2 mineral. Yang keenam, menerima rangsangan dari lingkungan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!